Selamat datang kembali di channel Relawan Imut 3. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas koneksi antar materi modul 22 pembelajaran sosial dan emosional. Sebelum membahas koneksi antar materi, kita melakukan refleksi terlebih dahulu tentang pemahaman modul ini. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa keadaan emosional setiap peserta didik sama dan akan berkembang secara alami sesuai dengan bertambahnya usia, sehingga proses pembelajaran yang saya lakukan menyamaratakan kondisi dan perasaan peserta didik tanpa ada kesempatan untuk memberikan mereka ruang dalam praktik kesadaran penuh atau mindfulness. Setelah mempelajari modul ini, ada 3 fakta yang ditemukan, yaitu yang pertama, murid yang berkembang secara sosial dan emosional pada saat yang sama, mereka pun berkembang secara akademik. Yang kedua, mengabaikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional akan membawa efek buruk secara akademik. Dan yang ketiga, pembelajaran sosial dan emosional harus diimplementasikan secara sengaja oleh guru untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, menurut saya ada beberapa hal yang mendasar dan penting yang harus dikuasai dalam mempelajari modul pembelajaran sosial dan emosional ini. Yang pertama, tentang definisi dan tujuan dari pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, 5 kompetensi sosial emosional, mulai dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, pembelajaran tentang kesadaran penuh atau mindfulness. Dan yang terakhir, 4 implementasi pembelajaran sosial emosional yang meliputi pengajaran eksplisit, penciptaan iklim kelas, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik. Nah, kita melangkah ke definisi pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan aspek emosional. Tujuan dari pembelajaran sosial dan emosional ini terdiri dari beberapa hal berikut. Yang pertama, kesadaran diri bertujuan untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Kemudian manajemen diri bertujuan untuk menetapkan dan mencapai tujuan positif. Yang ketiga, kesadaran sosial bertujuan untuk merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Dan yang keempat, keterampilan berelasi bertujuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Dan yang terakhir, kemampuan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab. Berikut ini 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dikuasai oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah. Yang pertama, kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan yang terakhir, kemampuan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab. Kolaborasi dari 5 kompetensi sosial dan emosional ini akan membentuk well-being atau kesejahteraan psikologis yang didasarkan pada kesadaran penuh atau mindfulness. Kesadaran penuh atau mindfulness ini dapat dilatih dan ditumbuhkan melalui berbagai kegiatan sehari-hari maupun pembelajaran yang dilakukan secara mindful, yang menuntut ada koneksi antara tubuh atau indera, perasaan, pikiran, dan lingkungan. Berkaitan dengan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, maka perubahan yang bisa diterapkan di sekolah dan di kelas yaitu implementasi pembelajaran sosial dan emosional meliputi menguatkan 5 kompetensi sains emosional pendidik dan tenaga pendidik. Yang kedua, mengajarkan 5 KSE secara spesifik dan eksplisit. Yang ketiga, mengintegrasikan 5 KSE dalam praktik mengajar melalui interaksi guru dan murid, serta mengintegrasikannya dalam kurikulum akademik. Dan yang keempat, menciptakan iklim kelas, budaya, dan kebijakan di sekolah. Integrasi dalam praktik mengajar dan kurikulum akademik bisa dilihat pada slide berikut. Mulai dari dengan melakukan pembukaan hangat, misalnya dengan memberi kesempatan kepada murid untuk berbicara,
Di kegiatan inti yang melibatkan murid, contohnya melakukan diskusi akademik, dan di kegiatan penutupan yang optimistik, contohnya melakukan apresiasi terhadap suatu praktik baik yang ditunjukkan oleh individu maupun kelompok kelas, atau bisa dengan mengambil kesimpulan bersama-sama. Nah, kita masuk ke pembahasan inti pada tugas kali ini, yaitu koneksi antar materi modul 22 pembelajaran sosial emosional dengan modul lainnya modul 11, 12, 13, 14, dan 21. Kita mulai dari modul 11, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Dalam pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga menciptakan kondisi yang nyaman, sehat, dan bahagia. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun kodrat anak agar mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, sehingga anak akan senang dan semangat dalam proses belajarnya. Yang kedua, kaitan antara modul, nilai, dan guru penggerak dengan pembelajaran sosial emosional. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi, sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan secara seimbang. Selanjutnya, kaitan antara modul visi guru penggerak dengan pembelajaran sosial emosional. Dalam pembelajaran sosial emosional dapat diwujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Koneksi yang keempat, koneksi antara modul budaya positif dengan pembelajaran sosial emosional. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen diri. Dan yang terakhir, kaitan dengan modul pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional. Dalam pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, diantaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid, dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid. Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa visi misi calon guru penggerak sesuai dengan nilai dan peran yang ingin dicapai, yaitu membangun profil pelajar Pancasila melalui budaya positif dalam ekosistem sekolah yang memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid, sehingga tercapai merdeka belajar yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan praktik pembelajaran yang berhamba pada anak melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang koneksi antar materi modul pembelajaran sosial dan emosional. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.